Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kalian semua apa kabar hari ini? Baik, Bu. Adik-adik, hari ini kita akan masuk dalam materi kita, tapi sebelum itu kita harus awali dengan doa, karena memulai sesuatu itu harus awali dengan doa. Jadi Ibu minta salah satu dari adik-adik membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk adik Astrid membawa kita dalam doa. Nah, materi kita hari ini adik-adik, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu mau absen. Supaya Ibu tahu dari anak-anak semua, mungkin ada yang tidak hadir dan ada yang sakit atau apa. Jadi Astriana hadir, Bu. Adveriana hadir, Bu. Febriana hadir, Bu. Oke, baik. Semuanya hadir ya? Hadir, Bu. Hadir semua, Ibu. Nah, materi kita hari ini adik-adik tentang hidrolisis garam. Nah, materi kita hari ini tentang hidrolisis garam. Kita akan masuk dalam tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama itu kita menentukan ciri-ciri beberapa jenis garam yang dapat terhidrolisis dalam air melalui diskusi sebentar dan menyimpulkan ciri-ciri garam yang terhidrolisis dalam air. Nah, selanjutnya menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis melalui diskusi kelas. Nah, sebelum itu pasti adik-adik sudah tidak asing lagi mendengar kata garam. Nah, garam itu biasa kita masak untuk masak sayur atau masak apa, pasti perlu kita pakai garam untuk penyedap rasa. Nah, garam itu sendiri dalam hidrolisis garam, dia adalah senyawa ionik yang terbentuk akibat reaksi netralisasi asam dan basa. Dari reaksi terlihat ion yang berbentuk saat garam NaCl dilarutkan dalam air adalah OH- dan H+. Keduanya akan saling menetralkan dan tidak bereaksi dengan air. Dengan kata lain, garam NaCl hanya terionisasi dan tidak terhidrolisis, sehingga larutan yang dihasilkan bersifat netral. Biasa disebut dengan pH sama dengan 7. Nah, ada juga beberapa sifat garam yang bisa kita lihat, yaitu ada juga sifat garam. Nah, garam ini ada garam bisa kita lihat dari garam asam dari asam kuat yang disebut sebagai garam KCN. Garam KCN ini dia bersifat basa. Dia sifatnya basa dan biasa disebut sebagai pH lebih besar daripada 7.
ada juga garam NaCl. Nah, dia bersifat garam netral. Dia bersifat garam netral. Nah, contoh natrium klorida atau biasa disebut dengan NaCl ini, dia terdiri dari kation Na+ yang dapat dianggap berasal dari NaOH. Nah, dan anion Cl- ini dia berasal dari HCl di dalam air, dan NaCl ini terdapat sebagai ion-ion yang terpisah. NaCl akus menghasilkan NH+ akus tambah Cl- akus. Di antara asam dan basa yang biasa kita temukan tergolong elektrolit kuat adalah asam kuat, basa kuat. Nah, asam kuat ini dia memiliki H2EO, terdiri dari H2SO4, HCl, HNO3 yang biasa juga disebut Hi, HBr, dan HClO4. Nah, basa kuat ini dia terdiri atas NaOH, KOH. Nah, dia semua itu termasuk dalam basa logam alkali. Dan Ca atau OH2 semua itu dia termasuk dalam basa alkali tanah kecuali BeO2. Nah, sifat larutan garam ini dia tergantung pada kekuatan relatif asam basa penyusunnya. Nah, garam dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral. Garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam. Garam dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa. Garam dari asam lemah dan basa lemah bergantung pada harga tetapan ionisasi asam dan ionisasi basanya. Biasa disebut dengan Ka dan Kb. Nah, ada juga sifat dari Ka dan Kb. Kalau Ka lebih besar dari Kb itu dia bersifat asam, sedangkan Ka lebih kecil dari Kb itu bersifat, ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Bisa diulangi pertanyaannya, Bu? Dari harga tetapan ionisasi asam dan ionisasi basanya ada juga Ka dan Kb. Nah, Ka dia lebih besar dari Kb, itu dia bersifat asam, sedangkan Ka lebih kecil dari Kb itu dia bersifat apa? Bersifat basa. Ya, betul sekali. Dan dari kedua Ka dan Kb ini dia disamakan, jadi dia berbentuk dia bersifat netral. Nah, ada juga sifat larutan garam dapat dijelaskan dengan konsep hidrolisis. Hidrolisis ini mungkin dari anak-anak ada yang tahu apa itu hidrolisis. Sudah. Mungkin ada dari adik-adik sebelum kita masuk dalam sifat larutan asam basa dari hidrolisis, mungkin ada dari anak-anak yang tahu apa itu hidrolisis. Coba mungkin ada yang tahu, boleh jelaskan? Ada, Ibu. Oke, adik, silakan. Jadi hidrolisis itu merupakan suatu penguraian zat dalam reaksi kimia yang melibatkan air atau disebabkan oleh air. Ya.
Betul sekali adik, apa yang adik jelaskan. Nah, di sini istilah hidrolisis merupakan istilah yang umum digunakan untuk reaksi zat dengan air. Nah, hidrolisis ini berasal dari kata hidro, yaitu air, dan lisis itu peruraian. Nah, menurut konsep ini, komponen garam dia terbagi atas dua, yaitu kation dan anion yang berasal dari asam lemak atau basa lemak. Nah, dia bereaksi dengan air disebut terhidrolisis. Nah, hidrolisis kation ini menghasilkan ion H3O+ atau H+, sedangkan hidrolisis anion menghasilkan ion OH. Nah, kita akan masuk dalam kita akan mengetahui tentang garam dari asam kuat dan basa kuat. Contoh, natrium klorida NaCl terdiri dari kation Na, NH+, anion Cl yang berasal dari elektrolit kuat, sehingga dia tidak mengalami hidrolisis. Yang berikutnya ada dari garam, asam kuat, dan basa lemak. Garam yang berbentuk dari asam kuat dan basa lemak mengalami hidrolisis parsial, yaitu hidrolisis kation. Contoh, amonium klorida NH4Cl. Nah, NH4Cl aqueous menghasilkan NH4+ aqueous tambah Cl- aqueous, NH4+ aqueous tambah H2 menghasilkan NH3 aqueous tambah H3O+ aqueous menghasilkan Cl- aqueous tambah H2O liquid. Dia itu tidak bereaksi dengan garam tersebut. Nah, sifat larutan ini juga bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa yang bersangkutan. Nah, jika asam lebih lemah daripada basa, maka anion akan terhidrolisis lebih banyak dan larutan akan bersifat basa. Jika basa lebih lemah dari asam, maka kation yang terhidrolisis lebih banyak dan larutan akan bersifat asam. Nah, kita akan menghitung pH larutan garam. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi kesetimbangan. Meskipun sebagian kecil dari garam hanya mengalami hidrolisis, tetapi cukup untuk mengubah pH larutan. Tetapan kesetimbangan dari reaksi hidrolisis disebut tetapan hidrolisis dan dinyatakan dengan lambang KH. Nah, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis, sehingga larutannya bersifat netral. Nah, yang bersifat netral, dia biasa disebut pH sama dengan 7. Nah, kita akan masuk, ibu akan memberikan contoh soal kepada adik-adik untuk berdiskusi. Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Astri nomor 1 dan Feby nomor 2. Ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan soal yang sudah ibu bagikan kepada anak-anak. Oke, mungkin waktunya sudah habis dan yang mau mengerjakan silakan maju ke depan.
Oke, terima kasih. Nomor 2 mungkin sudah boleh maju. Sudah, Bu. Oke, silakan. Oke, terima kasih untuk jawaban yang sudah anak-anak tuliskan di papan. Nah, ini adalah contoh dari menghitung pH larutan garam. Nah, nomor 1 di sini sebanyak 1,32 gram kristal NH4 SO4 dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 1 liter. Nah, jika diketahui Kb NH4 NH4 OH sama dengan 10⁵, maka pH larutan yang terbentuk sebesar maka pH larutan dari larutan garam ini dia terbentuk sebanyak 5,5 kurang 1/2 log. ya, betul. Sedangkan nomor 2 diketahui konsentrasi H+ sama dengan 5 kali 10⁻⁻⁶. Ditanya pH. Nah, pH min log konsentrasi H+ sama dengan min log konsentrasi 5 kali 10⁻⁻⁶. pH sama dengan min log 5 kali 10⁻⁻⁶ sama dengan 6 min log 5. Ya, betul. Karena waktu kita sudah habis, maka ibu akan memberikan anak-anak tugas untuk kerjakan di rumah di halaman buka di buku halaman 15 nomor 1 sampai 10.
Nah, tugas ini dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Nah, baik Bu. Baik, Bu. Untuk anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu mau sampaikan buat anak-anak semua, jangan lupa selalu berdoa dan belajar, karena belajar tanpa berdoa akan menjadi usaha yang mudah, dan berdoa tanpa belajar akan menjadi, minta maaf, berdoa. Untuk anak-anak, jangan lupa selalu berdoa dan belajar, karena belajar tanpa berdoa akan menjadi usaha yang mudah, dan berdoa tanpa belajar akan kosong. Dan orang sukses itu bukan selalu orang yang pintar, tetapi orang yang sukses itu orang yang selalu gigit, tanpa menyerah, karena karena semua adalah motivasi dalam diri adik-adik semua. Nah, untuk adik-adik selalu sukses, jaga kesehatan kalian untuk kita bertemu dalam pertemuan minggu depan. Nah, karena waktu itu sudah habis, maka kita akhiri pertemuan kita. Sebelum kita akhiri, Ibu minta salah satu dari anak-anak memimpin kita di dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya mengajak kita satu dalam doa, dan kita masing-masing berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk partisipasi adik-adik hari ini. Tetap semangat untuk pertemuan minggu depan. Ya, Bu. Selamat siang adik-adik semuanya. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu.